Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Landasan Pendidikan. Soal yang pertama yaitu mengapa manusia harus dididik? Pendidikan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengurangi kehidupan menuju kedewasaan. Manusia perlu dipersiapkan melalui pendidikan yang diwariskan oleh orang tua atau generasi tua. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan memungkinkan untuk memperoleh pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, lahir tidak langsung dewasa. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan sesama. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai kedewasaan ini, manusia memerlukan tujuan pendidikan dalam arti khusus dan memerlukan waktu yang lama. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Ia tidak akan menjadi manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran tangan orang lain, seperti orang tua dan juga seorang guru, untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk soal nomor 2 yaitu, menurut Anda seperti apa pendidikan yang memanusiakan manusia? Pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia ialah pendidikan yang mampu melihat sikap individu sebagai pribadi yang unik. Saya sendiri merasa bahwa proses belajar akan jauh lebih efektif ketika seseorang diperlakukan dengan cara yang membuatnya merasa dihargai. Karena jujur saja, jika pendekatan terlalu keras atau menekan, saya cenderung sulit memahami materi. Sebaliknya, ketika dijelaskan dengan cara yang tenang, sabar, namun tegas, dapat memberi ruang untuk bertanya, saya bisa memahami informasi yang diberikan dengan jauh lebih baik. Jadi, menurut saya, pendidikan yang memahami ritme belajar setiap orang tanpa memaksakan standar yang sama. Pendidikan yang memanusiakan juga pendidikan yang menciptakan rasa aman dalam proses belajar, aman untuk bertanya, aman untuk keliru, dan aman untuk mengakui bahwa kita belum paham. Karena jika suasana terlalu menegangkan atau penuh tekanan, justru membuat seseorang akan menutup diri. Pendidikan yang menakutkan seharusnya mampu menciptakan ruang yang mendorong keberanian untuk mencoba, bukan takut salah. Pendidikan yang memanusiakan manusia adalah pendidikan yang membentuk kita menjadi pribadi yang utuh, bukan hanya cerdas dalam akademik, tetapi juga peka,
beretika, dan mampu bersikap. Menurut saya, proses belajar itu tidak hanya mencangkup pengetahuan, tetapi juga sisi kemanusiaan kita, seperti bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana bersikap bijak, dan bagaimana memahami diri sendiri. Pada akhirnya, pendidikan yang memanusiakan manusia ialah pendidikan yang membantu kita untuk tumbuh, bukan hanya sebagai pelajar, namun manusia yang bermanfaat sebagaimana mestinya untuk sesama. Soal nomor 3 yaitu bagaimana menerapkan landasan filsafat dalam tujuan pendidikan di Indonesia. Penerapan landasan filsafat dalam pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai dasar filsafat sebagai arah dan pijakan dalam proses pendidikan ataupun pembelajaran. Filsafat membantu pendidikan untuk memahami mengapa dan untuk apa suatu dilakukan, bukan hanya bagaimana melakukannya. Di tindakan paling dasar, penerapannya bisa dimulai dengan memastikan bahwa pendidikan tidak hanya fokus kepada kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang utuh atau baik secara moral, sosial, maupun intelektual. Dalam filsafat, setiap kebijakan dan proses pembelajaran harus kembali pada nilai kemanusiaan, nalar, pemikiran kritis, dan tujuan pembentukan karakter. Penerapan landasan filsafat juga terlihat dalam bagaimana guru mengajar. Guru tidak hanya menyampaikan sebuah materi, tetapi juga mempresentasikan dan mengajak peserta didik untuk berpikir, menganalisa, dan mempertanyakan, dan juga memahami bagaimana makna dari apa yang kita pelajari. Filsafat merupakan pendidikan yang logis, di mana siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut salah. Dengan pendekatan ini, belajar tidak lagi bersifat satu arah, tetapi memberi ruang untuk kita belajar bersama-sama. Soal keempat, paparkan unsur apa saja yang berperan dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya membaginya dalam beberapa poin, yaitu ada 4 unsur. Yang pertama, peningkatan kualitas dan kompetensi seorang guru. Untuk memajukan pendidikan, guru perlu terus mengembangkan kemampuan profesionalnya. Contoh kegiatan seperti pelatihan rutin tentang metode pembelajaran inovatif, seminar pendidikan karakter, atau program pre-teaching antar guru di sekolah. Kegiatan seperti ini membantu guru untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa zaman sekarang yang lebih mementingkan visual dan juga digital. Yang kedua, yaitu ada pemerataan akses dan fasilitas. Upaya memeratakan fasilitas bisa juga dilakukan dengan program penyediaan perangkat belajar untuk siswa yang membutuhkan, pembangunan ruang belajar yang layak, hingga perpustakaan keliling di daerah terpencil. Contoh lainnya bisa juga bekerja sama dengan komunitas edukasi yang ada di lingkungan sekolah atau kelas tambahan gratis. Yang ketiga,
pada kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Selama ini, kurikulum seringkali mengalami perubahan yang terlalu cepat, sehingga siswa merasa kebingungan dengan perubahan yang terlalu mendadak dan cara pembelajaran yang tidak konsisten. Seharusnya cukup mencoba dengan satu sistem saja dan diteruskan hingga benar-benar tercipta siswa yang merasakan satu kurikulum mulai dari SD hingga tamat SMA atau kuliah, agar evaluasi yang berjalan dapat memberikan perubahan yang maksimal tanpa revisi berulang-ulang. Yang terakhir, ada penguatan karakter dan literasi digital. Contoh yang dapat kita lakukan adalah adanya program rutin atau pembiasaan seperti literasi pagi, sharing session, dan tentang sharing session tentang sosial etika digital, pembiasaan salam, senyum, dan sapa, dan juga kegiatan sosial seperti penggalangan dana atau kunjungan panti asuhan. Untuk literasi digital, siswa bisa dilibatkan dalam proyek membuat konten edukatif atau belajar menganalisis informasi yang beredar di internet secara kritis. Pertanyaan yang kelima yaitu, sebagai mahasiswa, bagaimana menanggapi permasalahan dalam pendidikan? Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu kurangnya perhatian terhadap siswa atau peserta didik yang pasif dalam ruang kelas. Mereka terkadang bukan tidak mampu dalam pembelajaran, tetapi seringkali memiliki karakter yang lebih pendiam, mudah cemas, atau butuh waktu yang lebih lama untuk memahami materi. Seorang guru seringkali lebih fokus kepada siswa yang hanya aktif, sehingga siswa yang pasif perlahan tenggelam dan tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Jika melihat masalah ini, cara yang menurut saya bisa dilakukan adalah menciptakan suasana belajar yang benar-benar memberi ruang bagi setiap individu, termasuk siswa yang pasif. Saya cenderung mengambil pendekatan yang lebih hangat, pelan, dan komunikatif. Dengan pendekatan yang sederhana seperti ini bisa membuat mereka merasa lebih dihargai tanpa harus dipaksa untuk tampil. Dan sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang guru nantinya sebaiknya menghindari sikap yang menghakimi ketika seseorang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjawab sebuah pertanyaan atau berpendapat dalam sebuah forum. Jadi, saya akan memberikan dukungan yang aman dan perlahan membangun kepercayaan diri mereka. Serta tidak lupa untuk memberi ruang atau media belajar dan kesempatan untuk menjadikan siswa tersebut sorotan dengan yang lain agar memacu adrenalin siswa yang pasif tumbuh untuk lebih percaya diri. Jadi, dengan memahami beberapa persoalan ini, langkah yang bisa dilakukan adalah mendorong komunikasi yang lebih sehat dan berani menyampaikan pendapat mengenai kondisi yang ada dengan cara yang santun, terstruktur, dan tetap menghargai pihak sekolah. Upaya kecil seperti membuat catatan, mengusulkan modernisasi tugas, atau membuat ruang dialog antar siswa dapat menjadi kontribusi nyata yang relevan. Hal ini menegaskan bahwa perubahan besar di lingkungan pendidikan bisa dimulai dari keberanian mengambil langkah kecil namun konsisten. Demikian jawaban dari UTS Landasan Pendidikan. Saya Iza.